Pengorbanan beliau tidak hanya itu, Pak. Tolong yang di jurusan sejarah mempelajari sangkan parang trah atau silsilah dari raja-raja Nusantara. Jadi kalau kita urut tidak usah dari Nabi Adam lah. Nabi Adam punya anak 146, semuanya kembar kecuali 2 orang. Salah satu yang tidak kembar itu yang kelak menurunkan masyarakat Nusantara. Kalau dalam wayang disebut Sang Hyang Sis. Terus nanti macam-macam variabelnya, tapi kita ambil saja dari ketika sampai ke Pandu. Raden Pandu punya anak Pendowo, Pendowo punya cucu sampai ke Parikesit. Nah, Parikesit adalah nenek moyang dari raja-raja Nusantara. Mereka bukan karangan, mereka adalah nenek moyang kita. Oleh karena itu orang Jawa, orang Sunda sangat dekat dengan wayang, melebihi orang India dan Sri Lanka. Karena memang kalau mereka dulu itu cuma provinsi yang kita suruh ngerjain tulisannya, tapi yang disuruh nulis oleh orang India itu adalah kita yang ditulis. Jadi nenek moyang kita sendirilah para wayang Pandawa dan Kurawa itu, kira-kira gitu. Nah, siapa Pangeran Diponegoro? Kalau kita terusin silsilahnya, katakanlah dari Brawijaya saja. Brawijaya terakhir punya anak 117. Ya. Ya, antara lain nurunin sampean dari Betoro Katong, kan itu kan. Nah, 117 ini oleh Sunan Kalijogo disebar ke seluruh Nusantara, dijadikan kepala-kepala tanah perdikan. Jadi kalau mau ngomong trah, siapakah yang seharusnya jadi raja? Pakubuwono, Hamengkubuwono, dan Mataram, itu mulai nyempal adalah ketika berdirinya pasca Pajang, berdiri kerajaan Mataram. Mulai di situ yang jadi bukan terusannya Brawijaya. Jadi kemudian sampai ke perjanjian Giyanti Jogja Solo, yang menjadi raja di Jogja dan Solo, tapi jangan bilang-bilang ya, yang jadi raja Jogja dan Solo ini sebenarnya bukan terusannya rajanya Suwansara. Dan yang saya ingin katakan, yang sebenarnya berhak menjadi raja adalah yang sekarang kita kenal sebagai Pangeran Diponegoro itu. Itu ceritanya, Pak. Makanya tidak heran kalau orang pesisir justru ngangkat Diponegoro, karena jiwa beliau jiwa sangat pesisir, gitu ya. Nah, sedikit untuk referensi sejarah aja. Tolong diingat, semua raja-raja Jawa untuk Mojopahit dan sebelumnya itu bergelar Prabu. Jadi Prabu itu sebenarnya dari Awu ya, Awu, Abu, Prabu, perabuan gitu ya, sama dengan perempuan dari kata empu, perempuan, dan seterusnya. Begitu pindah transformasi dipimpin oleh Sunan Kalijogo menjadi Demak dengan menyelamatkan seluruh aset Mojopahit, di mana anaknya Brawijaya justru diangkat menjadi gubernur-gubernur di seluruh Nusantara. Itu gelarnya dari Prabu menjadi Sultan. Mulai Demak Sultan Patah, kemudian sampai ke Sultan Hadiwijaya, Sultan Trenggono Hadiwijaya. Ini untuk menunjukkan kepada Anda bahwa ada kaitan empati antara politik dengan ketuhanan dan spiritualitas. Prabu karena mereka mengenal spiritualitasnya adalah dari awu langit. Begitu menjadi sultan, sultan itu diambil dari surat Ar-Rahman, la tangfuduna illa bisultan. Nah, kata sultan diambil karena sultan di dalam Al-Quran artinya adalah kekuatan ekstra yang dianugerahkan Tuhan kepada orang-orang tertentu. Maka sejak itu bergelar sultan. Begitu kerajaan Mataram berdiri, Sultan nggak dipakai lagi, Prabu nggak dipakai lagi, Sutawijaya menggelari dirinya Panembahan Senopati. Mohon diingat-ingat, kalau di Jawa, kalau sudah Panembahan dia tidak boleh jadi raja. Kalau sudah Begawan, sudah Resi, dia tidak menjadi raja karena dia sudah memunggungi dunia, dia sudah seorang spiritualis. Nah, sejak Mataram terjadi pembelokan sampai Islam kemudian pecah Sunni Syiah. Kalau Raden Joko Tingkir itu Sunni, kalau Aryo Jipang itu Syiah, kalau Mondoroko itu Abangan, dan seterusnya. Ini kalau diceritakan nanti saya jadi dekan Fakultas Sejarah, Ilmu Budaya. Tapi intinya begitu, Pak. Intinya adalah Pangeran Diponegoro ini ngerti sejak awal bahwa seharusnya dia yang jadi raja, entah Solo entah Jogja.
Tapi beliau tidak mempersoalkan. Beliau memberontak itu ketika sudah saya ini rela tidak menjadi raja, kenapa tanahmu tidak engkau pertahankan dari VOC? Maka dia Cancut Taliwonto, dia berontak kepada Belanda, kan begitu. Dan disitulah letak double ganda pengorbanannya Pangeran Diponegoro yang sekarang Anda junjung tinggi ini. Oke, supaya tidak menjadi kuliah Fakultas Ilmu Budaya, sekarang nanti endingnya Pak, kita berdiri bersama jenengan semua sama bawa yang lain menyanyikan Medley Nusantara. Karena Diponegoro tidak berjuang untuk Jawa, dia berjuang untuk aspirasi seluruh Nusantara. Dia adalah terusannya Gajah Mada. Pengorbanan Gajah Mada juga sama Pak. Gajah Mada kalau dia mau dia jadi raja mana? Majapahit. Tapi dia rela tidak menjadi raja Majapahit, cukup anaknya yaitu Hayam Wuruk. Tapi belum ada yang tahu bahwa Hayam Wuruk itu anaknya. Itu saya rahasiakan, ahli sejarah tidak perlu mengakui itu. Udah tenang aja. Maka dia ngalah, ya ngalah. Padahal Brawijaya itu namanya Gajah Mada itu luar biasa. Dia seorang muslim yang sangat taat, usianya hampir 200 tahun. Bahkan salah satu anak Brawijaya terakhir itu diangkat anak di pesantrennya Gajah Mada ketika dia sudah menjadi seorang syekh. Umurnya hampir sama panjang dengan Sunan Kalijogo. Ini kan sejarah orano. Sebab sejarah itu pedomannya adalah pengakuan barat. Pokoknya sing ora diakoni leden, ora dianggap ono. Jadi orang sejarah modern ini di Indonesia tidak ngakui babat, tidak ngakui mbah-mbahnya sendiri, gitu loh. Besok-besok Belanda harus belajar ke sini. Wah, buktinya mereka juga ambil banyak belajar dari sini. Jadi suatu hari Undip mudah-mudahan akan menjadi pusat kesadaran peradaban, pusat kesadaran sejarah seluruh dunia. Dan ilmu memancar menjadi mercusuar ilmu pengetahuan seluruh bumi berasal dari Undip. Kenapa Undip? Karena pesisir, dia di Pulau Jawa. Kalau Jogja dia belakang layar, Tutwuri Handayani Pak, Tutwuri Handayani. Kalau Jakarta suatu hari kita batalkan untuk jadi ibu kota, kita pindah agak ke tengah, ya. Karena sudah enggak pantas itu, sudah enggak pantas, sudah enggak masuk akal. Itu ibu kota tanpa kompetensi. Sedangkan kita penganut pendidikan berbasis kompetensi. Dan jelas Pak ya. Jargonnya saja sudah bohong. Jakarta beriman. Ya? Kalau Semarang apa Pak? Kota. Kalau Jakarta beriman, Tuhan seneng banget, ya Allah. Nyolong tiap hari tapi tetap beriman. Itu kan? Itu kata Tuhan. Terus Jibril bilang, jangan salah paham ya Allah. Maksudmu gimana? Maksudnya bukan iman. Lu kok bukan iman? Kan Jakarta beriman. Bukan ya Allah. Itu maksudnya singkatan dari bersih, indah, nyaman. Lu tapi kan beriman. Lu enggak. Beda. Sunan Kuning ya bersih, ya indah, ya nyaman. Loh kalau pencapaiannya cuma bersih, indah, nyaman, gampang. Semua wisma pelacuran ya bersih, indah, nyaman. Jadi saya maunya kata Tuhan Jakarta itu beriman, bukan bersih, indah, nyaman. Kalau orang beriman, bersih itu pasti akibatnya, indah pasti, nyaman pasti, gitu loh. Tapi bukan mainstreamnya adalah bersih, indah, nyaman. Mainstreamnya adalah sumber iman itu yang menjadi subjek utamanya. Oh jadi maksudnya kata Tuhan, kecewa Tuhan ngono ya Bril, enggak sampean tak kandhani gak percaya ngono. Itu ceritanya. Oke, ini sambil ketawa-ketawa gini supaya Allah tidak marah sama kita, supaya Tuhan itu ngerti bahwa saking bingungnya orang Indonesia itu terus ngomong yang ndak-ndak gitu kan. Itu saking bingungnya 2014 engko piye, mergo wong ya ora mudeng, janjane iki engko piye ya ora mudeng, akhirnya ngomong kaya ngono kae ora apa-apa Bril, ngapuronen gitu. Kemarin saya dengar begitu, Tuhan bilang sama malaikat Jibril, maafkan aja enggak apa-apa, kasihan mereka bingung kok, kayak ora stres wis lumayan kok kayak gitu kan. Belum itu saya minta maaf, jangan ada yang salah paham.
ketika tadi saya iseng-iseng ngomong Tuhan tuh nggak tahu loh kalau beriman tuh maksudnya bersih, indah, nyaman tuh jangan terus disimpulkan nggak mungkin Tuhan masa sampai nggak tahu ya, nggak guyon rek. Itu sebenarnya itu cerita itu namanya anekdot. Jadi misalnya ketika Anas dicopot kan akhirnya Pak SBY kan semula kan ketua Dewan Pembina, sekarang apa? Ketua umum. Jadi Dewan Pembina ya iya, ketua umum ya iya, artinya 2 kursi diduduki sekaligus. Nah sejak itu Tuhan tidak mau berdiri dari kursinya, itu ceritanya begitu. Jibril, Tuhan kok biasanya suka berdiri kok tidak berdiri? Kan biasanya kalau Clinton lewat terus Tuhan berdiri mana ten gitu. Tadi mereka Bung Karno lewat, no harap kalau cawe itu opian yang gini, itu semua. Loh, asal ada presiden menghormat kepada hambanya. Tapi SBY lewat Tuhan meneng yang ini, meneng. Terus Jibril, ya Allah kenapa engkau tidak menghormati hambamu? Ojo ngono, aku ngadeg, jupuk kursiku itu. Itu. Wah ini ketua Dewan Pembina ya wes, bar kuwi ketua umum ya iki suwe-suwe iki lindung ya dijupuk kursine iki. Itu. Jadi itu namanya anekdot, jangan ditanggapi secara akademis dan epistemologis serius begitu ya Mas. Itu namanya anekdot, itu namanya simbolik dan sarkasme atau sinisme. Misalnya ajaran manajemen ini 2-3 menit aja kan ada dayoe teko gitu ya, beberno klos, beberno kloso gitu ya. Sudah bener ya, ini sudah bener ya. Dayoh datang, beberno kloso wes. Manajemennya udah bener, jadi rektor 3 bulan 4 bulan bener ya. Terus kelasane mulai ada problem, tikarnya sobek. Kalau mulai ada problem jangan sampai solusinya salah, nanti bisa nambah problemnya lagi. Mestinya satu masalah diselesaikan menjadi 0, ini satu masalah penyelesaiannya keliru menjadi 2 bahkan bisa menjadi 3. Klosone bedah, solusinya tambalen jadah piye kuwi Pak? Masa ada tamu tikernya sobek ditambal pakai jadah terus karepe celonone katoke dayoe kan ya njur kelet kabeh to kuwi. Terus ternyata problemnya nambah, jadahe nah sumber konflik lagi. Loh, 3 masalahnya, sobek, tikernya, solusinya keliru dengan nambal jadah, ternyata jadahnya mambu sekalian. Jadi harus ada solusi yang lebih canggih. Loh malah solusinya apa? Pakakno asu lah, terus piye kuwi Pak? Loh, itu kalau tadi bertengkar antar orang dengan tamu, sekarang bertengkar karo asu. Nih, di mana ada asu gelemangan jadah lho ning endi? Apalagi jadahnya mambu Pak. Nah kan double ini. Awalnya problemnya deret hitung, lama-lama bisa deret ukur. Nah ternyata pakakno asu, asune ambu jadah langsung mati. Asune mati terus kelek lho, malah nambah problem Pak. Jadi jadahnya yang busuk, anjingnya yang mati dibuang ke sungai mengotori lingkungan hidup. Problem lagi. Ternyata kaline nggak terima kok aku dibuangi padang asu, banjir. Lo masih ngayel, elekno pinggir, lo masih dibuang meskipun di pinggir-pinggir. Lo kalau di pinggir ini kan ganggu orang kampung. Lah sing do nyising ning kono, sing do umbah-umbah. Ya Pak, problem lagi sama orang kampung. Kan kalau di kampung kan sungai masih bermanfaat untuk nyuci, untuk merasakan air yang silir-silir di sini. Sampai di Jombang itu ada idiom gini Pak, ini nenggok sidik. Pokoknya di Jombang kalau ada gambar caleg itu tukang becak dan lainnya tuh menilai, alah dapurane iki gak kira menang. Apa kok gak menang? Oh iki nek sing nggawa pecut kok iki. Hubungannya apa? Pokoknya nek sing nggawa pecut kudu nyalek bareng kalah mesti. Lho maksudnya nek sing nggawa pecut piye? Ngene lho Mas, ngono aku dikandani.
Kulakne sing ndek kali ndodok ngene iki, ya. Terus banyune silir-silir dhek nggo pecut. Nek ana taine metun terus ditotol iwak, ayo, iwak we. Apa taine we ra entuk ditotol iwak. Apa meneh duite kan begitu. Jadi orang yang cari Pak idiom dari negara manapun yang tingkatnya berlapis-lapis filosofinya seperti ngeseng gak pecut ya Pak. Ku jujur banget kui wah aku jan suwe mikir aku lak filosof to ya. Neng apa to ngeseng gak pecut iki jebule ndodok ana iwak ayo ngono kuwi. Saking pelite wong taine ora entuk didodol iwak apalagi duitnya. Lah kalau wakil rakyat medite kaya ngono kuwi wis rasah nyalon wae gitu loh. Nah, kembali intinya Pak, masalah harus diselesaikan dengan tepat supaya tidak bertumpuk-tumpuk. Problem berikutnya, pakakno asu, asune mati, kelekno kali ini banjir, elekno pinggir, terus pinggirnya ya santer. Jadi kudune urung kena batang asu, pas ngene iki ono apa iki obol batang asu menimpa silitnya itu kan gitu kan. Lu sing alus apa anus? Ayo padha wae. Terus lho malah dikon nyandalno pager. Cendel lah rusak meneh ta Pak kuwi ya. Cendalno pager terus pager ambruk, problem terus. Inilah Republik Indonesia. Nambah masalah bendino. Dari kampus rakyat sangat berharap ada solusi dan perbaikan-perbaikan yang tepat. Dan Undip sudah bertekad ini bukan hanya ngurusin karier orang kuliah di sini. Di sini orang berkuliah, berkarya, tapi dengan empati kepada masalah bangsanya seluruh Indonesia, gitu loh.